Para filsuf hanya menafsirkan dunia dengan berbagai cara. Yang penting adalah mengubahnya. Diskusi mengenai perang kelas sering mencuat ketika muncul isu ketimpangan ekonomi atau sosial. Banyak yang memahaminya sebagai konflik antara orang kaya dan orang miskin. Namun, realitasnya jauh lebih kompleks. Tidak semua orang kaya adalah biang kerok masalah, dan tidak semua yang bukan kaya adalah korban. Yang patut kita waspadai justru adalah mereka yang menyalahgunakan sistem demi keuntungan pribadi tanpa memikirkan dampaknya bagi masyarakat luas. Penting untuk memahami bahwa menjadi kaya bukanlah sesuatu yang keliru. Banyak individu meraih kekayaan berkat kerja keras, kreativitas, dan kontribusi mereka terhadap masyarakat. Contohnya adalah termasuk pengusaha teknologi yang menciptakan solusi praktis, atau seniman yang menginspirasi lewat karya mereka. Menyalahkan mereka hanya karena sukses adalah tindakan tidak adil. Masalah nyata muncul ketika kekayaan diperoleh melalui cara-cara yang tidak etis, seperti menyalahgunakan jabatan, melakukan kolusi, atau memanfaatkan celah hukum. Misalnya, perusahaan yang mendapat bantuan negara tanpa alasan jelas, atau politisi yang membuat aturan demi kepentingan koleganya. Bahkan di dunia keuangan, ada praktik rumit yang memberi keuntungan besar hanya bagi segelintir orang, dan mereka adalah predator dan parasit. Istilah predator dan parasit dalam konteks ekonomi merujuk pada kelompok yang meraih keuntungan bukan melalui penciptaan nilai atau kerja produktif, tetapi dengan mengeksploitasi kelemahan sistem demi kepentingan pribadi. Dalam kerangka pemikiran Karl Marx, mereka bisa dikaitkan dengan kelas kapitalis yang mendapatkan surplus dari hasil kerja kelas pekerja tanpa memberikan kontribusi langsung terhadap proses produksi. Marx menyebut praktik ini sebagai bentuk eksploitasi, di mana nilai lebih atau surplus value yang dihasilkan oleh buruh diambil oleh pemilik modal. Dengan demikian, predator dan parasit bukan hanya bertindak secara merugikan secara ekonomi, tetapi juga memperkuat ketimpangan struktural yang menghambat keadilan sosial. Dalam konteks ini, penting juga untuk melihat bagaimana pandangan dari dua kutub politik utama, konservatif dan progresif. Dengan demikian, memengaruhi cara masyarakat memahami dan menyikapi isu ketimpangan ini. Pemahaman mereka seringkali membentuk opini publik yang menentukan arah kebijakan dan wacana sosial. Kelompok konservatif umumnya adalah mereka yang ingin mempertahankan nilai-nilai tradisional dan sistem yang sudah ada, termasuk dalam hal ekonomi dan pemerintahan. Mereka cenderung percaya bahwa pasar bebas dan kepemilikan pribadi adalah kunci kemakmuran. Sebaliknya, kelompok progresif mendorong perubahan sosial dan ekonomi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan yang lebih besar, seringkali melalui intervensi pemerintah. Namun, kedua kelompok ini sering terjebak dalam pandangan yang tidak sepenuhnya tepat. Kelompok konservatif kadang menutup mata terhadap kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak jujur atau eksploitatif. Sementara itu, kelompok progresif terkadang terlalu cepat menyamaratakan bahwa semua orang kaya adalah bagian dari masalah. Dan yang lebih penting adalah menilai bagaimana kekayaan itu diperoleh. Apakah melalui kontribusi yang jujur dan produktif atau melalui cara-cara yang merugikan masyarakat. Jika ingin memperbaiki situasi ekonomi dan sosial, kita harus mengalihkan fokus dari sekadar kaya atau miskin. Perang kelas seharusnya menyasar siapapun yang menyalahgunakan sistem,
baik itu orang kaya, pejabat, atau siapapun yang bermain curang demi keuntungan pribadi. Hanya dengan begitu kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih adil. Jika memang harus ada perang kelas, maka kita harus memastikan arah tembakannya tepat. Bukan menyerang mereka yang sukses dengan cara jujur, tapi menghadapi mereka yang mempermainkan sistem demi kepentingan pribadi. Ini bukan soal iri hati, melainkan perjuangan untuk keadilan. Dalam pemikiran Karl Marx, konflik kelas adalah inti dari dinamika sejarah manusia. Ia menekankan bahwa perjuangan antara kelas yang menguasai alat produksi dan kelas pekerja adalah kunci perubahan sosial. Marx menyebut bahwa sejarah semua masyarakat sampai sekarang adalah sejarah perjuangan kelas. Dengan menyadari hal ini, kita didorong untuk bersikap lebih kritis dan berani. Melawan ketidakadilan bukan hanya hak, tapi juga tanggung jawab setiap warga negara. Atau seperti yang dikatakan Marx, para filsuf hanya menafsirkan dunia dengan berbagai cara. Yang penting adalah mengubahnya. Bayangkan masa depan di mana kekayaan menjadi hasil dari usaha nyata, bukan dari manipulasi atau koneksi politik. Jika kita bisa menuju ke sana, maka perang kelas bisa menjadi dorongan untuk perubahan yang positif bagi semua lapisan masyarakat.